Ya, salam saudara-saudaraku sekalian. Selamat siang. Hari ini Ibu mau memberikan materi pembelajaran PKN tentang identitas nasional. Ya, sebagaimana yang kita telah pelajari di minggu-minggu yang lalu, bahwa sebagai mahasiswa teologi dan jurusan pendidikan agama Kristen, kita harus mempunyai identitas pribadi, ya, identitas diri. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui PKN ini adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Adalah salah satu program pendidikan nilai-nilai yang berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, lalu serta mempunyai rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Ya. Nah, jati diri adalah identitas atau inti kehidupan dari seseorang. Nah, sebagai mahasiswa Kristen, tentunya kita mempunyai jati diri Kristiani. Apa saja itu? Seperti kemarin saya sudah katakan bahwa orang Kristen itu jati dirinya apa saja? Kita mempunyai buah roh, ya. Setiap orang Kristen yang sejati, dia harus memiliki buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kemurahan, kebaikan, kesabaran, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi sebelum kita belajar tentang identitas nasional atau kita memiliki identitas nasional, tentunya kita harus mempunyai identitas atau jati diri yang sejati. Sebagai orang Kristen, tentunya kita mempunyai jati diri seperti yang ada di Alkitab, Galatia 5 ayat 22, ya. Dan di samping itu kita juga mempunyai karakter Kristiani, ya. Karakter Kristiani itu, setiap orang Kristen itu tentunya ciri-cirinya dia punya integritas. Integritas artinya apa? Kejujuran. Lalu apalagi? Mempunyai kerendahan hati atau humility. Kemudian mempunyai apa lagi? Responsibility atau tanggung jawab. Nah, berangkat dari situ, maka dipastikan setiap mahasiswa, ya, yang berlatar belakang teologi atau apa, dipastikan memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, ya, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki iman yang kuat dan teguh. Nah, marilah kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan materi identitas nasional. Ya, identitas nasional adalah jati diri dari suatu bangsa. Jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Ya, tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi
atau negara. Kata identitas itu berasal dari identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok lainnya. Ya. Sebenarnya materi ini kita sudah ya dari minggu yang lalu, kita hanya mereview saja ini ya. Nah, secara fisiologi atau asal-usul ya, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa nasional dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kemudian semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga apa? Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 45. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Konsepsi wawasan Nusantara. Kemudian yang ke-7 ya sekarang ya, lambang negara yaitu Pancasila, kemudian dasar falsafah negara yaitu Pancasila, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, kemudian kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nasionalisme menurut Hans Kohn adalah kesetiaan sepenuhnya terhadap negara dan bangsa di atas semua bentuk kesetiaan lainnya. Kata nasionalisme sering diartikan sama dengan kebangsaan, ya. Sebagai paham nasionalisme atau kebangsaan merupakan paham modern yang berusaha mengangkat kesadaran manusia demi menentukan nasib. Bangsa Indonesia tidak mempunyai kesamaan budaya secara keseluruhan, mempunyai agama yang berbeda-beda, kelompok etnis yang beragam, dan mempunyai bahasa yang beragam. Timbul pertanyaan, sebagai bangsa yang majemuk dan multikultural, bagaimanakah identitas nasional bangsa Indonesia? Tentunya kemarin ini merupakan tugas yang sudah Ibu berikan ya. Nah, fungsi identitas nasional ada 4. Sebagai alat pemersatu, sebagai pembeda dengan bangsa lain, merupakan landasan negara, dan sebagai identitas negara tersebut. Tantangan identitas nasional. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, sebagai negara Indonesia sudah final dengan didirikannya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila yang terdapat dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 45, yaitu sebagai dasar negara, sebagai Undang-Undang Dasar 45, konsep negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kredo bangsa yang plural dan multikultural. Oleh karena itu, pembangunan bangsa secara kehidupan bangsa atau nation building adalah tugas seluruh anak bangsa sepanjang sejarah kehidupan bangsa ini. Karena itu kita haruslah selalu memperkatakan bahwa NKRI adalah harga mati ya. Nah, di era globalisasi ini identitas nasional merupakan menjadikan tantangan tersendiri. Karena apa? Karena adanya proses sosial penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal atau komunitas global. Karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga identitas nasional kita
yang tercantum dalam konstitusional Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat di dalam pasal 35 sampai 36C. Ini harus kalian pelajari baik-baik. Tolong dicatat lagi ya. Identitas nasional kita itu tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai 36C. Pelajari baik-baik. Nah, sekarang kita ke materi demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Tujuan utama dari demokrasi Pancasila adalah menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Menurut Dr. Randus C.S.T. Kamsil, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang merupakan sila keempat dari dasar negara Pancasila seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa itu ajas-ajas demokrasi Pancasila? Ada dua ajas yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Satu adalah asas kerakyatan. Artinya agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu. Asas musyawarah. Yang kedua, agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila. Beberapa prinsip sistem demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, adanya badan peradilan independen yang bebas